Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan update terbaru di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman ingin mendapatkan info terbaru tentang channel ini, teman-teman bisa subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install Syncting ya. Syncting ya. Syncronting ya. Syncting ya. Ya apa sih bacanya? Ya inilah pokoknya ya. Nah, Syncting. Nah, kebetulan ini request dari teman kita sudah cukup lama ya, mohon maaf baru sekarang saya buatkan. Jadi saya carikan referensi-referensi yang pas sama beberapa konfigurasi. Mungkin jika ada konfigurasi yang lebih pas, teman-teman bisa komentar di bawah atau masuk di channel Telegram UPX ID ya. Saya juga share sudah di postingan ini. Untuk Telegram atau channel Telegram resmi dari UPX ID yaitu t.me/s/UPXID ya. Teman-teman bisa join di sana. Jika ketinggalan untuk di komentar, teman-teman bisa request di channel Telegram ini ya. Nah, jadi abang kita ini request, bang tolong buatin tutorial konfigurasi Kasa OS Syncting ya. Jadi untuk Syncting ini banyak ya fungsinya. Untuk backup juga bisa. Mungkin ini akan berkaitan dengan beberapa komentar dari teman-teman kita yang sudah request atau request komen, istilahnya request video lewat komentar ya, seperti itu. Jadi jika tidak terbalas mohon maaf ya, satu-satu terlebih dahulu. Seperti untuk Pi-hole, kemudian PHP Nux build di router OS versi 7, kemudian Zima OS ini nanti saya akan bahas di sekolah ya. Kemudian Samba sharing, kemudian untuk home assistant yang offline ya, terutama. Kemudian nanti untuk bahas tentang security server ini pelan-pelan ya, seperti itu. Nah, untuk abangnya kita yang kali ini yaitu tentang konfigurasi Syncting di Kasa OS ya. Nah, seperti biasa teman-teman masuk dulu di Kasa OS, masuk ya seperti ini. Teman-teman sudah konfigurasi koneksi ke internet, kemudian lain-lainnya Kasa OS-nya sudah bisa. Kemudian teman-teman tinggal masuk saja di App Store. Nah, teman-teman biasanya jika store app bawaannya itu tidak banyak, teman-teman tambah terlebih dahulu di App Store-nya. Kemudian nanti jika sudah, teman-teman tinggal ketik saja Syncting ya di sini. Syncting ya seperti ini. Syncting ya seperti ini, boleh mau pakai dari Big Bear, mau dari pakai bawaan backup ini juga boleh. Kalau saya, jika teman-teman baru di Kasa OS, teman-teman tinggal di Future Apps ini, teman-teman pilih saja di sini nanti ada Syncting. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya unlocking the true potential of backup data ya. Jadi ini semacam backup data antar PC, kemudian mau via Dropbox, kemudian mau via lainnya juga bisa ya. Di gambar ini juga sudah sedikit menjelaskan seperti auto syncser, kemudian dari localhost, kemudian dari PSync ya. Ini PSync ini kaitan dengan lokalan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada dari Android, Dropbox, Lightroom, dan PS, entah PS ini apa ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada spek minimum requirement-nya. Jadi jika teman-teman menggunakan STB silahkan menyesuaikan, karena penggunaan requirement memorinya diperkirakan itu sekitar 256 MB ya. Jadi jika teman-teman menggunakan STB yang RAM-nya 1 GB ya, kemungkinan setidaknya sedikit bottleneck ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa keterangan bahwasanya membuat difference. Jadi Syncting ini dibuat berbeda seperti untuk user friendly, kemudian powerful feature, dan beberapa menu-menu yang mungkin tidak umum di teman-teman ya, seperti itu. Langsung saja ya kita install. Seperti biasa di tutorial saya, biasanya kalau saya install itu pakai custom install ya, karena terkadang portnya itu dipakai ya di host kita. Jadi teman-teman tinggal cek saja di sini di bawah. Untuk web aksesnya di sini 8384. Nah, ini jangan diganti-ganti saja. Kemudian untuk versinya saya pakai stable ya, 1.29.2. Kemudian untuk port yang lainnya biarkan defaultnya. Jangan lupa untuk port ini teman-teman kosong ya. Jangan dipakai di 22.000 ini 2, kemudian di 21.027
ini teman-teman dikosongkan ya, sama untuk port web UI syncing-nya sendiri itu di 83 84 ya, seperti itu. Kemudian untuk folder teman-teman bisa sesuaikan di slash data. Kemudian untuk ini jika ingin di mount di direktori mana teman-teman silahkan sesuai. Jika ingin backup terutama di konfigurasi di CasaOS, teman-teman masuk saja di data, kemudian di app data ini. App data ini merupakan folder dari CasaOS konfigurasinya ya. Teman-teman bisa pilih ini saja, select saja. Jika ingin backup seluruh konfigurasi yang ada di CasaOS ya, seperti itu. Contoh seperti ada kontainernya di dalam, kemudian ada config dari beberapa database dan lain-lain seperti MariaDB pada video saya sebelumnya ya, seperti itu. Kemudian untuk di atas biarkan saja default, untuk PGID-nya kita biarkan default, kemudian di privilege-nya kalau saya sesuaikan, kalau ini jangan dicentang. Nah, untuk memory limit di sini sesuaikan dengan keadaan RAM atau resource yang teman-teman pakai ya. Kalau saya pakai full karena RAM dari mini PC Dellwise N03D saya itu 4 GB, jadi saya biarkan maksimal biar proses lebih cepat ya, gampangannya seperti itu. Kemudian setelah semuanya selesai dicek, untuk restart policy-nya itu unlock stopped ya, tinggal kita klik install saja. Kita tunggu proses instalasinya, tergantung dari koneksi internet teman-teman masing-masing ya. Nah, proses instalasinya sudah, kita cek saja. Saya minimizekan ini dulu ya untuk storage biar lebih kecil. Nah, di sini kita lihat saja untuk prosesnya apakah sudah jalan. Ternyata syncing sudah jalan. Kemudian di RAM juga kita lihat apakah benar di 256 MB itu ya kira-kira. Jadi di sini masih pakai 28,8 MB karena belum ada proses. Kemudian kita belum konfigurasi untuk folder share yang akan kita auto backup seperti itu. Kita masuk saja di settingnya seperti biasa, teman-teman bisa open. Kemudian di sini ada tips, teman-teman jika ingin catat untuk port, kemudian password dan lain-lain. Di sini juga ada check then update, uninstall, restart dan juga shutdown ya, seperti itu. Kita klik saja. Nah, setelah masuk syncingnya seperti ini, teman-teman di sini akan ditanyakan allow anonymous usage reporting ya. Kalau saya pribadi, jika ini hanya menggunakan untuk file-file tidak penting atau mungkin ya setidaknya tidak berkaitan dengan data-data pribadi, teman-teman bisa yes saja, boleh no juga tidak apa-apa ya, seperti itu. Kebetulan saya pilih no. Kemudian di sini ada danger ya, peringatan bahwasanya syncing admin interface is configure to allow remote access without password ya, katanya suruh isi passwordnya terlebih dahulu. Jadi setup pertama yaitu kita setting, kemudian di sini syncing device name-nya semisal server UPXID seperti ini. Kemudian API-nya teman-teman jika ingin generate ulang silahkan generate. Kemudian anonymousnya ini kita matikan saja ya, seperti itu. Kemudian kita masuk di GUI. Nah, di sini ada addressnya, silahkan teman-teman jangan ganti karena ini di dalam kontainer, karena akan menyesuaikan nanti di konfigurasi CasaOS Docker Compose.yaml-nya ya, seperti itu. Kemudian authentication user saya pakai admin saja. Kemudian authentication passwordnya saya pakai password yang biasa saya pakai di tutorial ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lihat GUI timenya, mau pakai dark, mau pakai light juga boleh, seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika ingin pakai HTTPS, mau pakai SSL dan lain-lain, teman-teman bisa sesuaikan saja di ini, tinggal centang saja. Nah, untuk HTTPS ini mungkin kedepannya saya akan buat tutorial traffic atau Nginx reverse proxy ya, tapi pelan-pelan dulu karena masih cari Docker, kemudian mau cari konfigurasi yang pas dengan Cloudflare tunnel ya, tapi bukan yang zero trust, Cloudflare tunnelnya saja, atau mungkin kita nanti integrasi dengan zero trust ya dari Cloudflare tersebut, seperti itu. Kemudian kita masuk di connection, di sini kita biarkan saja, mau NAT boleh, mau teman-teman limit juga boleh, silahkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian di ignore device, nanti di sini akan muncul jika ada device yang terkoneksi. Kemudian ignore folder, nanti di sini akan ada folder yang telah diizinkan atau ignore. Untuk folder yang teman-teman izinkan, kita klik save saja. Nah, nanti dia akan ke log otomatis seperti ini. Kemudian kita masukkan saja usernya. Di sini teman-teman bisa centang style logging in saja agar tidak repot-repot untuk memasukkan dan input user dan password ulang-ulang ya, seperti itu. Tinggal kita klik login. Nah, di sini untuk servernya sudah jalan. Kemudian teman-teman masuk saja ke Google, tinggal cari saja Syncting seperti ini, Syncting. Nah, seperti ini. Teman-teman masuk ke tab download. Nah, ini saya close dulu biar teman-teman tidak bingung. Jadi asumsikan saya sekarang akan buat topologi bagaimana cara kerja untuk Syncting ini. Nah, ini nanti untuk di featuring video tentang topologi listrik yang ada di part 3 untuk setup mini PC ya, seperti itu sebagai server ya. Kita buatkan saja dulu di sini kanvasnya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk Syncting tersebut, kebetulan topologinya sederhana saja kita buat. Jadi ini server saya, kemudian ini router, kemudian PC saya ya, seperti itu. Kita asumsikan saja ini PC ya. Nah, untuk prosesnya gampangnya seperti ini saja. Jadi dari server kemudian ke router dan juga sebaliknya ya, seperti itu. Jadi intinya di sini server saya yang saya gunakan sebagai, saya kasih teks kemudian server di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya duplikat dulu di sini PC saya seperti ini ya. Nah, nanti untuk koneksinya dari sini pakai Syncting desktop, kemudian di sini pakai Syncting via Docker ya. Nanti dia akan otomatis komunikasi dua arah seperti ini, dari sini ke sini, dari sini juga ke sini ya, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah masuk ke downloads ini, teman-teman pilih yang Syncting Windows ini ya. Mungkin nanti akan saya sertakan di deskripsi. Nanti akan download file sekitar berapa mega, 3,9 MB, kemudian diinstal ya. Seperti biasa tinggal di next saja. Kebetulan saya sudah install Syncting di desktop. Nah, seperti ini. Tadi juga sudah konfigurasi untuk username dan passwordnya di ini ya. Saya stay login saja, tinggal kita login. Nah, ini sudah ya. Ini ada peringatan bahwa passwordnya weak atau lemah ya, seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman sudah install Syncting di dua device ini ya, kita set saja di sini untuk username-nya. Sorry. Kita setting saja di sini untuk desktopnya semisal PC saya. Seperti ini, kita save saja. Kemudian di sini ada di setting ini ada ignore device, ini yang tadi ya. Ini unignore saja, kita save. Nah, kita cek saja di sini apakah sudah ada ignore device. Nah, belum ada ya, seperti itu. Nah, caranya teman-teman untuk pertama kali setup Syncting, teman-teman tinggal di add folder saja. Atau mau pakai default folder ini juga boleh, teman-teman tinggal edit. Namun ini foldernya ada di config sync ya. Seperti itu, kita buat folder saja. Kemudian di sini kasih semisal folder server seperti ini ya. Setelah folder labelnya diisi, di sini juga pathnya berada di dalam config. Nanti saya jelaskan ada di mana ya. Kemudian di sharing, teman-teman tinggal cek saja di provisioning. Nah, di sini no file versioning, atau mungkin filenya nanti ada beberapa versi. Jika ingin teman-teman clone, semisal jika ada perubahan, nanti akan di input atau akan disinkron langsung ke server ya, seperti ini. Kemudian di sini ignore path. Nah, di sini add ignore path, pattern only added the folder created. If check any input field enter ignore pattern will be presenting after saving ya, seperti itu. Teman-teman tinggal add ignore saja, boleh, jika tidak apa-apa. Kemudian di advance, di sini ada beberapa konfigurasi, namun teman-teman biarkan ini default ya, seperti itu. Tinggal di save. Oh, ini tidak perlu ya, jadi teman-teman tidak perlu isi saja, di close. Nah, kita masuk edit lagi, di ignore path. Saya remove dulu ya, sorry. Jadi saya add folder, kemudian di sini saya kasih folder server. Kemudian kita cek saja untuk no file versioning di advance, silakan tinggal di save saja. Nah, setelah selesai,
Teman-teman tinggal masuk ke syncting yang Windows. Nah, seperti ini teman-teman tinggal add remote device ya, seperti ini. Nah, di sini ada apa ya istilahnya, ada nearby device ya, atau device yang terdeteksi di dekatnya syncting ini. Kita reload saja. Nah, kita di sini juga reload. Apakah sudah terdeteksi untuk PC saya atau belum? Kita masuk di syncting yang server, add remote device. Nah, ini juga masuk sudah, teman-teman tinggal klik saja. Device name kita kasih nama PC. Nah, seperti ini. Di sharing teman-teman bisa cek saja, kemudian di advance juga teman-teman bisa cek, kita save. Seperti ini. Nah, ini ada tulisan disconnected unused. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini ada device server UPX ID dengan bla 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 banyak, kemudian IP-nya, kemudian want to connect, add new device. Nah, kita tinggal add new device seperti ini. Kita kasih nama server UPX ID, teman-teman tinggal save saja seperti itu. Nah, nanti setelah ini terkoneksi, nah ini ada masih unused, kita refresh saja. Nah, di sini ada connected unused, di sini juga kita refresh. Ada connected unused-nya seperti itu. Kemudian setelah ini selesai, setelah terkoneksi antara Windows dengan Docker kita, teman-teman tinggal konfigurasi foldernya saja seperti itu. Semisal mau folder apa yang ingin teman-teman share seperti itu. Tinggal di sini kita pasti lokal saja. Kemudian folder pathnya saya pakai di D test ya, ini ada di data D saya, kemudian dengan folder test seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu ya, biar nanti tidak bentrok atau ada data lain. Nah, seperti ini. Kemudian di sharing. Nah, di sini unshare device, jadi nanti jika teman-teman ini centang, maka file yang ada di dalam sana akan di-share ke server kita yang ada di Dockernya tadi. Nah, seperti itu, kita save saja. Nah, di sini tulisannya up to date karena kosong ya isinya. Jadi setelah ini, nah ini dia juga PC want to share local, add new di folder, kemudian tinggal di add saja, kemudian kita sharing, boleh dicentang sudah, no file versioning, kemudian di save saja ya. Nah, setelah ini di share di lokal, kemudian ini di lokal juga. Nah, setelah ini di share, kita refresh saja. Nah, kita refresh lagi biar kita lihat up to date. Nah, ini sudah ada tulisan up to date. Nah, teman-teman tinggal masuk di CasaOS, kemudian di files. Tadi kita buat folder namanya lokal ya, sorry, yang folder server ini ternyata tidak dipakai ya. Nah, setelah ini terkoneksi, kemudian teman-teman tinggal masuk di CasaOS, kemudian masuk di files, ini di app data, kemudian di syncting, kemudian di config. Nah, di sini ada folder namanya lokal ya. Kita lihat di sini apakah sudah sinkron dengan PC yang kita tadi share ya di syncting seperti itu. Nah, kita cek di sini sama di pojok kanan bawah, kita cek ya seperti itu. Kita masuk di CasaOS, kemudian masuk di folder, kita coba copy folder atau gambar atau apapun video ya. Coba saya ambil sebuah video yang cukup besar untuk kita masukkan di syncting ya seperti itu. Sebentar saya tuliskan dulu. Kita ambil yang 4 GB, ini unboxing laptop untuk video raw saya. Unboxing laptop kita copy, kemudian kita masukkan di data D, kemudian di test kita paste. Nah, setelah ini di paste, kita tunggu sebentar karena prosesnya cukup memakan waktu dari disk saya dari disk E ke disk D ya seperti itu. Nah, untuk trafficnya di sebelah kiri bawah ini masih belum ada, juga di synctingnya belum jalan atau belum proses untuk download dan upload rate. Nanti jika prosesnya ini sudah, maka dia akan memproses data yang telah ada di lokal kita dan akan di-pull ke server kita seperti itu. Kita tunggu saja sebentar. Nah, ini sudah. Kita refresh di server, kemudian kita refresh di klien kita ya seperti itu. Nah, ini masih scanning. Nah, ini prosesnya sudah jalan. Jika synctingnya teman-teman berhasil, maka dia akan menycan file yang ada di lokal kita, kemudian nanti akan nge-push ke server yang kita buat ini ya seperti itu.
Nah, setelah prosesnya ini sudah, nah ini sudah mulai proses uploading ke server kita. Nah, ini gambar sinkronnya di sini ada. Nah, ini sync ya, atau istilahnya sync atau istilahnya sinkron dari lokal ke server kita. Nah, di CasaOS nanti di sini akan muncul file yang telah kita upload atau kita taruh di folder kita, kemudian nanti akan diuploadnya. Ini juga di traffic, teman-teman bisa cek bahwasannya di sini jalan di 400-an Mbps di router. Di MikroTik juga teman-teman bisa cek bahwasannya ini ada upload dari kamar atau dari PC saya ke server ya, seperti itu. Nah, ini dia, kita lihat prosesnya karena filenya cukup besar di 4 gigaan. Jadi bisa kita tunggu terlebih dahulu, ini masih proses sinkron di angka 2,5 gigaan ya, seperti itu. Sisanya mungkin kita tunggu, ini tergantung dari koneksi lokal antar server teman-teman masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, Bang, gimana jika server kita masih menggunakan fast ethernet ya, atau yang 100 Mbps bukan yang gigabit seperti punya saya? Jadi bisa, Bang, aslinya tidak harus gigabit, hanya saja untuk gigabit akan memperpendek atau akan mempercepat proses upload ke server kita, terutama jika sama-sama menggunakan SSD antara server dengan klien yang kita sinkron. Mungkin kedepannya akan saya buatkan tutorial bagaimana cara sinkron antara syncing ini dengan Google Drive atau device yang ada Google Drive, mau pakai Dropbox juga boleh ya. Pelan-pelan mungkin kita masih akan buat di video selanjutnya ya. Kita tunggu dulu prosesnya, ini cukup memakan waktu. Nah, ini dia sudah. Di sini sudah ada tulisan up to date, kita refresh saja, kemudian di lokal juga kita refresh ya, seperti itu. Nah, di CasaOS kita masuk di config lagi, kemudian di lokal. Nah, ini sudah ada video yang telah saya upload tadi ya, seperti itu. Ini dia videonya sudah ada di server saya. Nah, gimana jika kita copy dari CasaOS ke server kita atau ke lokal syncing kita? Kita coba ambil saja data di home saya di repo. Kita ambil file yang tidak terlalu besar namun cukuplah untuk buat tutorial. Kita ambil yang Filmora ini, kita copy, kemudian kita masuk direktori data tadi di app data, kemudian di syncing di bawah, ini, kemudian di config tadi ada di folder lokal ya, seperti ini. Kita paste saja di sini, kita tunggu. Proses ini tetap seperti biasa menyesuaikan dengan resource lokal teman-teman di masing-masing tempatnya kalian ya, seperti itu. Karena jika menggunakan STB mungkin prosesnya cukup lama karena dibalik prosesornya, kemudian juga storage-nya ya. Jika eMMC mungkin akan sedikit lebih cepat ketimbang SD card ya, seperti itu. Kita tunggu saja. Ini masih proses copy. Nah, ini sudah, di sini juga sudah muncul. Kemudian kita close saja. Nanti kita cek di syncingnya apakah di sini sinkron. Di lokal juga kita cek apakah kita sudah sinkron seperti itu. Nah, di sini up to date. Nah, di sini juga up to date. Nah, di sini scanning masih Dockernya. Docker ini akan memproses file atau scan yang ada di folder kita, kemudian nanti dia akan nge-push ya. Tadi karena uploadnya yang 400, sekarang downloadnya yang 400 Mbps. Nah, ini untuk 400 Mbps ini hampir selesai ya, seperti itu. Nah, ini sudah, kita cek saja di lokal kita apakah ada. Nah, ternyata ada ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk proses syncingnya ini. Teman-teman bisa kolaborasikan dengan Google Drive, kemudian Dropbox dan lain-lain ya. Bagi teman-teman yang belum join di channel ini, bisa teman-teman join menggunakan membership di channel ini karena fiturnya sudah bisa digunakan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa join di official Telegram UPX ID ya. Jika teman-teman agar tidak tertinggal atau ketinggalan informasi atau ingin request, Bang, saya request di komentar tenggelam Bang ya, tinggal request di sana ya. Mungkin seperti itu saja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe, and see you in my next video. Bye bye.